Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita lanjut belajar tentang aswaja semester 2 ini ya. Kita lanjutkan untuk bab kita, yaitu di bab 4 ada fikih aswaja. Nah, kita akan bahas tentang soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Mari kita baca dulu. Teman-teman, jadi dalam Islam kita seringkali diajarkan bahwasanya ketika kita akan melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan syariat, kita seringkali kita dibelajarkan dengan cara ataupun langkah-langkahnya. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang bagaimana kita menganut dalam fikih aswaja seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang madhab dan ijtihad di dalam Islam. Nah, mulai dari pengertian madhab, ada pentingnya bermadhab, hingga bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat antara ulama. Nah, yuk kita mulai pertanyaan dari pertama. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Apa yang dimaksud dengan madhab, dan jelaskan hukum bermadhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Nah, kita langsung saja ambil dari referensi buku di sini ya teman-teman. Jadi langsung dari buku Aswaja. Nah, sahabat, madhab secara sederhana, nah, bisa diartikan sebagai jalan atau metode ijtihad yang digunakan oleh para imam besar dalam menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam sejarah Islam dikenal 4 madhab utama yang dikenal dengan sebutan madhab al-arba'ah, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, bagaimana hukumnya bermadhab? Nah, bagi orang awam nih, yang pertama seperti kita-kita nih ya, wajib bermadhab. Karena apa? Karena kita belum mampu memahami dalil secara langsung, maka kita harus mengikuti beberapa para ulama yang berpendapat dan memiliki ahli dalam bidang tersebut. Nah, bagi ulama, nah, belum sampai derajat mujtahid. Ini yang kedua ya teman-teman. Jadi juga wajib bermadhab, tapi mereka bisa meneliti dan membandingkan dalil antara madhab jika memiliki kemampuan secara ilmiah. Nah, bagi mujtahid bagaimana? Tidak wajib bermadhab karena mereka memiliki kapasitas untuk menggali hukum langsung dari sumbernya, namun tetap harus sesuai dengan metodologi yang benar seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus mengikuti madhab al-arba'ah bukan yang lainnya? Sebagian dari kita mungkin bertanya nih, kenapa harus 4 madhab itu? Karena kenapa bukan yang lain? Seperti itu. Jawabannya nih teman-teman, karena 4 madhab ini harus memiliki metode ijtihad yang jelas. Nah, sudah memiliki seperti kapasitas yang sangat tinggi sekali, sudah dipercaya dengan secara ilmiah dan sudah diuji oleh waktu. Ribuan ulama telah meneliti, menyebarkan, dan memperkuat madhab ini dari generasi ke generasi. Jadi bukan hanya 1, 2, ataupun 3 tahun ya teman-teman. Jadi sudah beberapa generasi. Sementara madhab lain yang mungkin pernah ada nih teman-teman, jadi tidak berkembang luas, tidak terdokumentasi dengan baik, atau tidak memiliki murid atau pengikut yang melanjutkan ajarannya, jadi stagnan atau berhenti di dia sendiri seperti itu ajaran. Jadi mungkin madhab al-arba'ah adalah bentuk kehati-hatian dalam beragama agar tidak keluar dari jalur kebenaran seperti itu. Nah, sebutkan yang ketiga pertanyaan, yaitu sebutkan sumber hukum menurut madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki seperti itu. Nah, masing-masing madhab memiliki urutan sumber hukum yang bisa sedikit berbeda teman-teman. Jadi walaupun dasarnya sama. Nah, Imam Hanafi ini memiliki 6
dasar hukum ataupun sumber hukum. Yang pertama ada Al-Qur'an pastinya yang pertama, yang kedua ada al-hadis, yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama, yang keempat ada kias, analogi atau lebih tepatnya kita kenal dengan bahasa menyamakan sesuatu. Yang kelima ada istihsan, memilih hukum yang lebih sesuai dengan maslahatnya umat atau sesuai dengan keadaan masyarakat secara besar seperti itu. Yang keenam ada urf, yaitu kebiasaan masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Nah, yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki memiliki dasar hukum atau sumber hukum yang pertama juga Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga amal penduduk di Madinah, yang keempat ada kias, yang kelima ada istislah atau maslahat, yang keenam ada shot al-dhari'ah, menutup celah kemudorotan. Nah, next ada Imam Syafi'i, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Imam Syafi'i mengambil sumber dan dasar hukumnya ketika kita mengikut ataupun menganut dari ulama Imam Syafi'i tersebut. Nah, selanjutnya ada Imam Hambali, ada Al-Qur'an, Al-Hadis, fatwa sahabat, dan ada qiyas, istishab atau berpegang teguh pada hukum asal. Nah, yang keenam ada maslahat juga. Nah, kita lanjut untuk yang pertanyaan nomor 4. Jelaskan pendapat Mu'awiyah tentang kebenaran dalam ijtihad. Dalam persoalan ijtihad ada dua kelompok utama nih teman-teman. Jadi salah satunya adalah Mu'awiyah ya. Pendapat Mu'awiyah menyatakan bahwa semua mujtahid bisa benar selama mereka berijtihad dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmu dan pengetahuan mereka. Jika ijtihadnya tepat, ia mendapat 2 pahala, yaitu keliru tetap mendapat 1 pahala karena niat dan usahanya yang benar. Bahwasanya dia itu sudah ada niat yang benar-benar untuk mencerminkan atau dia itu berijtihad seperti itu. Nah, jadi perbedaan dalam keduanya seperti itu. Nah, jika ijtihadnya tepat nih, ia mendapat 2 pahala juga. Jadi dia itu juga sudah tepat ijtihadnya. Yang kedua yaitu dia juga memiliki niat yang benar dan ada kesungguh-sungguhan seperti itu. Nah, jika keliru pun tetap mendapat 1 pahala tadi ya teman-teman. Jadi perbedaan dalam hasil ijtihad tidak perlu dipertentangkan secara keras karena semuanya berada dalam koridor ilmu dan keikhlasan. Nah, pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam madhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau para ulama berbeda pendapat, kita ikut siapa? Seperti itu. Jawabannya nih, ikuti madhab yang sudah menjadi pegangan mayoritas ulama atau mayoritas di penduduk setempat atau di negara setempat, nah teman-teman. Jadi seperti kita, ulamanya kan Imam Syafi'i. Jadi ya itu, kita harus bukannya mengharuskan bahwasanya lebih baik ataupun penting bagi kita untuk mengikuti mayoritas di ulama, pengikut ulama yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, atau pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil. Misalnya nih, di Indonesia mayoritas mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka mengikuti madhab itu adalah hal yang aman dan sah. Namun, jika seorang menemukan pendapat lain dari madhab lain yang lebih sesuai dengan kondisi dan memiliki dalil yang kuat, tidak apa-apa untuk mengikutinya selama tidak asal dan seenaknya sendiri. Nah, penting untuk tetap menjaga adab dalam menyikapi perbedaan karena semua imam madhab adalah ulama besar yang saling menghormati satu sama lain. Nah, sahabat, itulah pembahasan soal-soal tentang madhab ijtihad. Semoga bisa menambah wawasan kita dan dalam beragama. Jadi sampai jumpa untuk pembahasan saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.